Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, di antara sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sifat al-khawf. Al-khawf diambil dari kata khafa ya khafu khawf, artinya adalah takut. Bahkan dalam ilmu tasawuf, sifat al-khawf, sifat khawf itu merupakan sifat yang mesti ada di dalam diri seseorang, karena sifat al-khawf itu menjadi kontrol, menjadi benteng, menjadi filter di dalam segala aktivitas-aktivitas kehidupannya. Khawf atau yang disebut dengan sifat rasa takut, ada dua hal yang menjadi catatan yang paling penting daripada sifat khauf ini. Pertama adalah khauf bi ni'matillah, merasa takut kepada Allah kalau salah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Adanya sifat yang menjadi mental bagi diri seseorang ketika dia takut kalau nikmat yang diberikan Allah itu salah dia menggunakannya. Walaupun sebenarnya tidak salah gunakan, tapi itulah yang menjadi rasa ketakutannya, sehingga betul-betul dia berhati-hati di dalam menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Sehingga apa yang dilihat oleh matanya adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Apa yang dipandang oleh matanya sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Apa yang akan didengarkan oleh telinganya adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Apa yang akan diambil oleh kedua tangannya adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Karena dia nanti merasa takut kalau mata, telinga, tangan, hati, kaki, semua nikmat ini disalahgunakan di jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Maka al-khawf bi ni'matillah, merasa takut di dalam diri seseorang kalau salah menggunakan nikmat Allah, adalah merupakan hal yang sangat mulia ketika sifat itu tertanam dalam diri seseorang. Dan orang yang bertakwa mesti memiliki sifat itu. Tidak ada sifat itu kecuali hanya pada diri orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tidak mungkin tidak memiliki sifat itu. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa sifat khauf dan raja adalah bagaikan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jadi apa yang menjadi kata kunci daripada sifat khauf adalah al-khauf bi ni'matillah. Yang kedua, Bapak berbahagia, al-khauf bi ta'atillah atau al-khauf bi tarkil ma'asi. Adanya sifat takut dalam diri seorang hamba kepada Allah kalau apa yang dia lakukan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan atau tidak diterima oleh Allah dari setiap ibadah-ibadahnya. Adanya rasa takut, jangan-jangan ibadahku ini belum diterima oleh Allah. Jangan-jangan salatku ini belum diterima oleh Allah. Jangan-jangan zikirku yang ini belum diterima oleh Allah. Sehingga semakin tinggi rasa takutnya, amalnya tidak diterima oleh Allah, maka muncullah sifat yang kedua yang disebut dengan raja, mengharap hanya sepenuhnya kepada Allah.
Tidak ada harapannya dalam hidup ini kecuali hanya mengharap keridhaan Allah. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan penghormatan, tidak mengharapkan apa-apa. Bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin adalah merupakan buah daripada raja, sifat mengharapnya seorang hamba kepada Tuhannya. Inilah kehebatannya orang tasawuf, memiliki sifat mental yang sangat luar biasa, memiliki sifat mental yang sangat tajam, sehingga dengan sifat itulah membuat dia kuat di dalam menjalani kehidupan, dan dengan sifat itulah ia akan selalu mengontrol dirinya sehingga dia selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, maka berharaplah sepenuhnya kepada Allah. Jangan mengharap kepada makhluk. Berharaplah sepenuhnya kepada Allah, jangan memintalah sepenuhnya kepada Allah, jangan meminta kepada makhluk. Nah, ketika ditanya Al-Imam Abu Talib karamallahu wajah, Ali bin Abi Talib karamallahu wajah, tentang apa itu takwa, maka kemudian beliau mengatakan, hiyal khawf minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ali bin Abi Talib karamallahu wajah mengatakan bahwa takwa itu baru lahir daripada seseorang ketika al-khawfu minal jalil, rasa takutnya hanya kepada Allah saja. Berarti rasa takut kepada ghairillah, kepada selain Allah tidak ada lagi. Dia hanya takut saja kepada Allah. Wal amalu bit tanzil, amal-amal yang dia kerjakan itu selalu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Jadi banyak dan sedikit itu hanyalah jumlahnya saja. Suasana hati tidak berubah ketika banyak dan sedikit rezeki yang didapat. Suasana hati tidak berubah, biasa seperti itu. Bukan karena sedikitnya dapat rezeki membuat hilangnya syukurnya kepada Allah, tidak. Di saat dia dapat rezeki banyak, luar biasa syukurnya. Di saat sedikit, mulai lemah syukurnya. Tidak. Orang-orang yang sudah betul-betul memiliki sifat itu, pastilah wal qana'atu bil qalil. Jadi tidak ada yang dia gelisahkan, tidak ada yang dia risaukan. Seluruhnya dia syukuri karena Allah. Banyak alhamdulillah, sedikit juga alhamdulillah. Nah, yang lebih pentingnya lagi apa? Wal isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menuju kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Apa itu? Itulah kehidupan akhirat. Ternyata dunia yang kita tempati hari ini hanyalah sifatnya sementara saja. Semuanya akan berakhir, semuanya akan fana, tidak ada yang kekal. Sekaya-kayanya orang di dunia, kayanya sementara. Semiskin-miskinnya orang pun di dunia, miskinnya hanya sementara. Sehebat-hebatnya orang di dunia, hebatnya hanya sementara. Tapi akhirat akan mengkekalkan segala-galanya. Jika orang mendapatkan kenikmatan di akhirat, maka itulah kenikmatan selama-lamanya. Jika orang mendapatkan kehancuran di akhirat, maka kehancuran itulah selama-lamanya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata salah seorang ulama, Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan innal mu'min jami'a hisanan wa khaufan. Sesungguhnya orang mukmin itu mengumpulkan dua sifat yang disebut dengan ihsan dan al-khauf. Adanya sifat ihsan, adanya sifat khauf. Wa innal munafiq, dan berbeda dengan orang-orang munafik, jami'a isaatan wa amna, selalu menyimpan rasa buruk di dalam diri mereka dan selalu merasa aman daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala.
Fal mu'min la yusbihu illa khaifan. Seorang mukmin la yusbihu illa khaifan. Tidak ada waktu pagi harinya kecuali takut kepada Allah. Di waktu pagi takut kepada Allah. Wala yumsi illa khaifan, dan tidak ada waktu siangnya, waktu sorenya kecuali hanya takut kepada Allah. Ya'mal wa yaqul la'alli anju. Maka senantiasa dia mengamalkan amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, maka para nabi-nabi dan rasul-rasul, begitu juga para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka inilah orang-orang yang al-khawf dan ar-raja. Mereka ini orang-orang yang sampai kepada makam tingkat ketakutan yang sangat dahsyat luar biasa daripada kepada Allah, dan kemudian sifat mengharap mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul khauf, takut bi ni'matillah. Kalau salah kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Wal khauf, ya, kemudian rasa takut yang hadir dalam diri kita kalau kita tidak mentaati perintah Allah, dan kemudian mengharap sepenuhnya hanya kepada Allah. Semoga amal-amal kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Alhamdulillah, doa-doa kita disampaikan oleh Allah. Saya yakin dan percaya semua kita yang hadir ini adalah semuanya orang-orang yang berdoa banyak-banyak kemarin supaya kita dipertemukan dengan Ramadan. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita dengan Ramadan ini, menunjukkan bahawa Allah masih sayang kepada kita. Sayangnya Allah itu kepada kita, diberikan kita kesempatan untuk membersihkan diri kembali. Maka kalau Ramadan ini gagal, berarti tak ada harapan dan kepastian apakah kita akan mendapatkan lagi Ramadan berikutnya. Maka yang ada ini jangan pernah disia-siakan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.